Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkara keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutnya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada Ahad pekan ketiga pada subuh kita mempelajari materi akidah atau materi tauhid, ya, agar kita dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua ingin masuk ke dalam surga dengan mudah, tanpa hambatan, tanpa rintangan. Dan itu bisa kita raih dengan kita menjaga tauhid kita, dengan cara kita mempelajari materi ya. Sebab itu dari bahasa Arab, ya, sabab jamaknya asbab, ya, kita sering menyebut kata sebab, ya, ini penyebab gitu ya. Allah menjalankan sebab, ya. Bahkan itu termasuk syariat, Jadi mengerjakan sebab adalah hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga kalau seorang meninggalkan sebab, dia harusnya bergantung hatinya kepada Allah, la ala sabab nafsihi, tidak kepada sebab itu sendiri, ya. Jadi jangan seseorang, yang perlu kita pegang adalah jangan kita bersandar kepada sebab, ya. Jangan kita bersandar kepada sebab, tapi kita diperintahkan mengerjakannya. Ya, seorang misalnya istilahnya bergantung hati kepada Allah. Di Allah Azza wa Jalla huwa musabbibuha wa mujiduha. Karena Allah lah yang mengadakan sebab itu, ya, dan mewujudkannya. Misalnya orang sakit, kita diperintahkan dari sakitnya. Sebagian kita ada yang malas berobat, tapi lama-kelamaan sembuh. Gitu, lama-kelamaan sembuh. Gitu. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan, ya. Tapi kita diperintahkan mendatangi, jangan sampai pergi. Hendaknya kita mengetahui bahwa sebab itu terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani sebab meskipun pada umumnya dengan kita jalankan sebab maka terjadi apa yang istilahnya yang setelah dikerjakan sebab itu namanya mengulang-ulang materi di malam harinya, ya. Tapi kemudian setelah dia belajar dia ternyata enggak lulus. Nah, ya karena memang itu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tetapkan, maka sebab terkadang tidak ada kamu diam aja di masjid. Nah, enggak seperti itu. Ya. Jadi intinya kita kerjakan sebab, tapi jangan kita bergantung hati kepada sebab. Tetapi ingat juga bahwa terkadang sebab itu tidak selamanya selalu terwujud. Aku cuti, ya, dikeluarkanlah surat cuti sekian hari. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, belum istilahnya berkehendak lain, ya, maka tidak tercapai apa yang sudah kita rencanakan. Gitu, ya. Berarti sehingga Allah nggak jadikan nggak berhasil. Ya. Jawabnya tidak. Bahkan niat mereka untuk umroh, niat orang-orang untuk haji sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, ini maksudnya, ya, bahwa yang berlaku adalah sebab kesembuhan. Dari mana? Ada dalilnya. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, fihi syifa'ul linnas, bahwa pada madu itu ada obat bagi manusia, penyembuh bagi manusia. Ya, jadi kalau tidak dan sebagainya itu sebab, ya, yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya, tapi tidak bergantung kepadanya. Dan terkadang sebab istilahnya tidak selalu terjadi musabab, karena yang berkuasa adalah ketetapan Allah. Batu diapain itu, ya, pokoknya macam-macam lah, ya. Nah, itu sekarang pertanyaan gitu, ya, adakah dalil yang menunjukkan bahwa batu ini sebagai syifa? Yang kedua, kalau memang nggak ada,
secara akal nyambung tidak, herbal melalui tumbuhan, ya, atau secara kimia, ya, dokter mereka meracik ramuan, ya, dan telah menguji coba ketika diracik ternyata sembuh. Nah itu cara. Lakin la budda fi tariqit tajribah min thubuti sababiyyati syai' thubutan dhahiran ba'da mubasyaratihi. Akan tapi untuk menyatakannya, ya, perlu pembuktian, gitu. Hanya kira-kira awwahman, anggapan persangkaan, ya, tapi secara percobaan, secara akal, secara dalil nggak ada. Maka kalau seperti ini, mitla za'am anna nafsal halaqah, ya. Nah, sebagian orang ada yang menyatakan sesuatu sebagai sebab, ya. Cincin ini sebagai sebab, misalnya melariskan barang dagangan atau menghasilkan, mendatangkan manfaat, atau menolak melariskan barang dagangan, syirik besar. Tapi kalau dia mengatakan, saya sih yakin Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang menghindarkan musibah, Allah yang melariskan barang dagangan. Yang pertama adalah kita diperintahkan mendatangi sebab. Orang supaya ingin pintar harus belajar, mendapatkan rezeki harus bekerja, apapun bentuk pekerjaan, mau dagang, mau bertani, bercocok tanam, atau sesuatu yang dingin, dan menyelamatkan Nabi Ibrahim ternyata tidak membakar. Gitu. Nah ini yang perlu kita yakini. Yang ketiga, menentukan sesuatu sebagai sebab ada yang coba istilahnya alami dari alam, ya, ternyata terbukti bisa menyembuhkan, maka kita katakan sebagai sebab. Atau tidak secara uji coba, ya, tapi sembuh dari sakit saya, inilah satu-satunya yang menyembuhkan. Salah. Kita harus katakan seperti Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fa huwa yashfini. Kalau saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Gitu. Jangan obatlah yang menyembuhkan, salah. Gitu. Ketika seseorang sudah belajar sungguh-sungguh, pada umumnya kan tercapai, tetapi tidak selamanya, gitu. Berarti bisa benar, tetapi tidak selalu. Nah, itu mungkin begitu. Jadi hasil tidak mengkhianati proses, maksudnya adalah usaha keras, maka dia akan memperoleh apa yang dia usahakan. Gitu. Tetapi kita lihat ada juga yang sudah berusaha keras ternyata tidak memperoleh, karena memang takdir itulah yang berkuasa, ketetapan Allah itulah yang mutlak, yang berkuasa. Mungkin seperti Allah a'lam. Iya. Ada dua jalan bahwa sesuatu itu dikatakan sebagai sebab, yaitu dari dalil dan uji coba. Bagaimana dengan pengalaman? Tadi batuk gitu ya, sesekali pernah sembuh, seringnya enggak. Nah ini bukan gitu. Berarti kan enggak, istilahnya enggak teruji, istilahnya enggak mujarrab. Itu cuma ya memang pas lagi qadarullah sembuh gitu ya. Maka harus ada pernyataan dokter yang memang ahli. Obat ini memang ada sisi lebihnya gitu ya, mungkin ada apa gitu ya. Nah kenyataannya kan enggak. Nah itu cuma sifatnya perasaan aja, saya ini kok jadi kayaknya ada. Nah ini sugesti namanya, betul. Dikatakan sugesti dari seseorang yang bisa menyembuhkan, apakah bisa menjadikan sebab? Iya, terkadang sugesti hanya karena pengalaman, karena lebih teliti, karena istilahnya lebih berilmu, ya, karena beda dengan yang lain senior, maka nggak ada masalah. Seperti yang dia tidak bergantung hati kepadanya, memang keahlian misalnya, maka itu nggak ada masalah. Gitu. Yang penting dia tidak bergantung hati kepadanya, inilah yang satu-satunya menyembuhkan. Bahkan Allah yang menyembuhkan, itu nggak ada masalah kalau seperti itu. Kan banyak kan orang-orang mendatangi dokter tertentu, tidak dokter yang lain, karena memang kalau dokter ini yang ini ya,
Cuma ada hal sini penting juga, ada tambahan terkait dengan sebab. Sekedar melengkapi saja. Keyakinan abadah selamanya. Annal asbaba wahdaha kafilatun bitahqiqil agrad, bahwa sebab itulah satu-satunya yang dapat mewujudkan cita-cita dan harapannya. Wa injahil masai, dan mensukseskan perencanaannya. Lah, tidak demikian. Bal yara, bahkan seorang dia nyerahkan kepada Allah. Itu huwal qadir ala dzalika duna ghairi, karena Allah lah yang berkuasa terhadap hal itu, tidak selainnya. Wa anna ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun, dan bahwa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi, yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Fakam min amilin, artinya yang mewujudkan harapan itu adalah kufur dan syirik. Ya tabarru min, dia berlepas diri daripadanya. Wa anna tarkal asbab, tetapi meninggalkan sebab yang diperintahkan di ayyi amal wa ihmaliha serta wa ihmalaha. Beliau menghadirkan istilahnya orang yang bisa mendampingi beliau yang terpercaya, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga mempersiapkan bekal perjalanan, makanan, minuman. Ya, beliau juga menyiapkan hewan kendaraan, atau tidak nantinya. Sehingga dengan begitu dia tidak putus asa nantinya.